Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 3. Jumpa lagi dengan Bu Febri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 4. Yuk, jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, menjaga keselamatan diri di kolam renang. Yang kedua, menemukan kalimat utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, membuat ringkasan teks. Yang keempat, menemukan kemampuan khusus yang dimiliki teman. Dan yang kelima, menjelaskan sikap dalam menghadapi perbedaan di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak perhatikan ya. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Nah, anak-anak, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Perhatikan poster berikut ini. Jadi, upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama adalah gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Dan yang keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Begitu ya anak-anak. Upaya ini dapat kalian terapkan ketika beraktivitas di air atau pada saat berenang. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini, alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Yuk kita simak teks yang berjudul Alat Komunikasi Tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak
tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel yang dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, sekarang lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Tadi apa saja pada abad ke-21? Tadi ada. Yuk kita lingkari bersama-sama ya. Ya, yang pertama ada surel. Kemudian yang kedua ya ada pesan singkat atau SMS. Yang ketiga ada ponsel. Yang keempat ada komputer. Dan yang kelima ada internet. Kalian hebat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menuliskan kalimat utama dari tiap paragraf. Anak-anak masih ingat bukan? Jika kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama, gagasan pokok, dan ide pokok. Nah, sekarang kita coba tentukan kalimat utama pada paragraf pertama. Ya, kalimat utama pada paragraf pertama adalah sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Sekarang kita tentukan kalimat utama dari paragraf kedua. Ya. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kemudian untuk kalimat utama paragraf ketiga yaitu ya, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Lanjut ya. Sekarang tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Nah, anak-anak, dalam membuat ringkasan kita dapat menggabungkan kalimat utama dari masing-masing paragraf menjadi sebuah bentuk ringkasan. Kalian dapat juga menyambungnya menggunakan kalimat kalian sendiri. Contoh ya, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Pada abad 21, pesan disampaikan melalui surat elektronik atau surel. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Mudah ya? Anak-anak, Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama?
dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam. Nah, pastinya dapat ya. Kerjasama itu dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam. Nah, kemampuan yang beragam itu agar saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh temanmu. Ini, Bu Febri beri contoh ya dari teks tadi. Lani memiliki kemampuan berbicara. Kemudian, Benny memiliki kemampuan menggambar. Dan Siti memiliki kemampuan membaca. Coba kalian tuliskan kemampuan khusus teman kalian. Anak-anak, kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tentunya tidak ya anak-anak, kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan adalah memahami dan menerima perbedaan setiap orang. Nah, sekarang diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang waktunya tugas. Tugas yang pertama, yaitu PJOK, tuliskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum berenang. Kemudian, tugas bahasa Indonesia, tuliskan kembali isi teks alat komunikasi tulisan dengan bahasamu sendiri. Dan tugas PPKN, tuliskan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Febri. Selamat belajar, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.